Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan Maulana dengan NIM 19.18206. Praktikan pembelajaran mesin slot Selasa pukul 09.00 sampai 10.30. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nanti langkah-langkah praktikum dan juga nanti ada post-test praktikum pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-10 ini membahas tentang multi-layer perceptron atau MLP. Langsung saja pada langkah-langkah programnya. Sebelumnya saya sudah membuatnya terlebih dahulu untuk programnya. Nanti saya akan menjelaskan tentang tiap kodenya. Seperti biasa, sebelum kita buka Jupyter Notebook, kita menggunakan Anaconda Prompt. Kita tuliskan Jupyter Notebooknya, nanti akan langsung menuju ke browser. Untuk langkah pertama praktikum, yaitu kita load data irisnya. Kita import library-nya dataset, kemudian kita load data irisnya dataset. Ini merupakan load datasetnya. Hasilnya matrik di sini terlihat ada feature name dan lain-lain. File name-nya ada iris CSV-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk menampilkan data iris yang sudah di load tadi di atas. Ya, kita tampilkan dengan variabel iris data ini menunjukkan istilahnya variabel X-nya dalam sebuah label. Di sini terlihat outputnya variabel X-nya. Kemudian kita menampilkan data iris yang sudah di load juga. Ini ada data iris target, itu menunjukkan seperti variabel Y dalam sebuah label. Nah, di sini terlihat hasilnya. Langkah selanjutnya yaitu kita menampilkan data iris target names, yaitu untuk menampilkan nama variabel biasanya. Nah, di sini nama variabelnya ada satu versi color, verginija, data type-nya ini bisa dilihat. Langkah selanjutnya yaitu melakukan klasifikasi. Kemudian kita split data training dan data testing dengan perbandingan 70% banding 30%. Nah, di sini import train test split-nya. Train split ini untuk membagi data training dan juga data testing. Nah, untuk test size-nya yaitu 0,3 yaitu 30% untuk data training dan 70%-nya untuk data training dan juga 0,3-nya untuk data testing. Kemudian kita mengecek jumlah data di data training dan juga data testing. Nah, kita print extract shape-nya, kemudian ini hasilnya 105,4 dan ini 4 ini menunjukkan sebuah jumlah variabel dan ini 105 menunjukkan jumlah data irisnya. Kemudian kita mengeceknya juga pada test shape-nya. Sini ada 4 variabel atribut variabelnya dan kemudian ada 45 jumlah data irisnya. Kemudian kita melakukan klasifikasi pada data iris menggunakan model multi-layer perceptron atau MLP. Dalam hal ini menggunakan hidden layer sama dengan 3. Nah, di sini di mana masing-masing hidden layernya terdiri dari 3 jumlah node. Sini kita import library untuk parameter MLP classifier, kemudian kita tampung dalam variabel MLP. Ini parameter MLP classifier menampung variabel hidden layer dengan size tadi jumlah node ini. Ini jumlah hidden layernya 3, kemudian layernya terdiri dari 3. Nah, 3 ini 3, terus kemudian max iternya yaitu 1000.
kita dalam metode fit, kemudian kita panggil, dan ini hasilnya hidden layer sesuai dengan jumlah hidden layernya. Kemudian kita melakukan prediksi pada data testing. Kita tambahkan variable prediction test, kemudian ini hasilnya. Di sini hasil akurasinya 0,24. Di sini terjadi sebuah kesalahan dikarenakan posisi dari angka pada matriks ini tidak dalam posisi diagonal. Nah, di sini pada posisi pada matriks tengah semua. Jikalau ingin mencapai hasil akurasi 100%, maka posisi matriks itu biasanya akan berbentuk diagonal. Diagonal misal ini di sini 12, 11, di sini 22, atau dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Biasanya itu untuk akurasi 100% biasanya berbentuk diagonal. Di sini terjadi kesalahan, yaitu akurasinya hanya 0,24% atau 24%. Kemudian MLP-nya kita sekarang dirubah dengan jumlah layer 3 masih sama dengan jumlah layer 3, tapi node-nya memiliki 5 node. Nah, di sini kita tampung dalam variabel MLP2 dibedakan dengan variabel di atas. Kemudian parameter MLP classifier. Di sini ada menampung hidden layer size-nya 5,5,5. Nah, hidden layer-nya ini 5,5, 5,5. Artinya jumlah hidden layer-nya ada 3. Layer 1 memiliki jumlah node 5, layer 2 memiliki jumlah node 5, dan juga layer 3 ini memiliki node 5 juga. Maksudnya sama seperti di atas 1000. Dan ini hasilnya dapat dilihat. Langkah selanjutnya sama, melakukan prediksi pada data testing di atas. Nah, gini variabelnya kita prediction 2 dibedakan sama di atas. Di sini hasil akurasinya yaitu 0,98%. Atau 98%, artinya ini semakin meningkat dari akurasi sebelumnya, semakin membaik. Namun di sini belum diagonal, namun di sini masih ada 1. Kalau mencapai 100% biasanya itu di sini 0 matriknya. Ini mencapai 0,98. Sama kemudian kita melakukan uji coba untuk eksperimen. Cara akurasi tertinggi yang diperoleh nanti pada jumlah node yang mana nanti. Kita melakukan eksperimen dengan jumlah node 7. Sama, jumlah hidden layernya ada 3, jumlah node-nya yaitu ada 7. Di sini layer 1 itu node-nya 7, layer 2 node-nya 7, dan juga layer 3 node-nya 7. Nah, di sini max iternya sama 1000. Ini hasilnya. Di sini variable prediction-nya kita bedakan dari di atas. Itu prediction 3. Nah, ini hasilnya masih akurasi 0,98. Nah, di sini 98%. Namun hasilnya sama seperti pada prediksi untuk yang node, jumlah node-nya itu 5. Sama seperti lebih baik dari yang pertama tadi, percobaan yang node 3. Kemudian kita mencoba lagi dengan tingkat akurasi yang lebih, jumlah node-nya lebih besar, yaitu saya langsung melakukan percobaan dengan node-nya berjumlah 15, jumlah hidden-nya sama dengan 3. Sini kita
sama, yaitu tadi parameternya menggunakan MLP classifier, kemudian kita tampung dalam variabel MLP4. Nah, di sini layer satunya ini jumlah node-nya 15, layer 2 15 dan layer 3 15. Max iternya sama 1000 dalam tampung metode fit. Nah, di sini outputnya ini melakukan prediksi pada data testing. Nah, di sini pada percobaan node 15 ini mencapai akurasi 100%. Ini 1,00 dan bentuk matriknya sudah diagonal, di mana berposisi dari kiri bawah, dari kiri atas saja ke kanan bawah. Nah, di sini udah berbentuk diagonal, maka ini sudah mencapai akurasi yang paling baik atau paling lebih baik dari akurasi sebelumnya dengan melakukan percobaan dari node 7 dan juga node 5. Sini mencapai hasil akurasi 15. Nah, 15 ini mencapai akurasi 1.00 artinya 100%. Di sini juga jumlah posisi matriknya sudah diagonal. Namun pada sebelum saya menggunakan Python ini, Jupyter Notebook ini, saya sebelumnya sudah melakukan uji coba pada Colab Research Google. Nah, akan tetapi di sini setiap kita melakukan eksperimen untuk jumlah node ya berganti-ganti, di sini tetap berubah sampai melakukan percobaan pada jumlah node-nya 100. Namun hasil akurasinya 93. Nah, setiap kita melakukan uji eksperimen itu hasilnya berbeda-beda. Ini file yang satu, kemudian pada file yang dua juga iya. Di sini malah berubah-ubah, tidak konsisten dalam tingkat akurasinya. Udah mencoba 3 kali file ini dalam Colab Research Google, namun pada saya coba di eksperimen di Jupyter Notebook hasilnya berbeda. Ini tingkat akurasinya sudah mencapai 100%. Kemudian untuk post testnya di sini disediakan pertanyaan tentang apa parameter penting dalam membangun sebuah model MLP. Nah, parameter yang paling penting dalam membangun model MLP atau multi-layer perceptron itu adalah parameter MLP classifier. Nah, karena di mana MLP classifier ini parameter tersebut itu menampung sebuah variabel hidden layer, dan juga jumlah node-nya dari hidden layer itu sendiri. Sini jumlah node-nya menampung dari hidden layer itu. Di mana masing-masing setiap pengaturan ukuran hidden layer ini yang berbeda-beda akan berbanding sama atau lurus dengan hasil akurasi yang diperoleh. Nah, di sini hasil peroleh akurasinya. Setiap eksperimen ketika jumlah node-nya berbeda-beda, maka tingkat hasil akurasinya juga nanti akan berbanding lurus dengan hasil akurasi diperoleh. Kemudian lalu classification report, ini parameter classification report ini dimana untuk melihat dan menampilkan sebuah hasil akurasinya classification report. Kemudian parameter confusion matrix. Nah, confusion matrix ini untuk menampilkan matrik dari
sebuah posisinya. Nah, ini penting juga karena ini juga bisa menampilkan sebuah posisi matrik, apakah itu nanti hasil akurasinya tepat atau tidak. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 yaitu apa maksud jumlah max iter pada saat membangun MLP. Nah, maksud dari jumlah max iter dalam membangun MLP ini yaitu digunakan untuk mengatur sebuah batas maksimum, ini batas maksimum sebuah lintasan ininya dari di atas data training atau data latih. Max iter ini biasanya berlaku pada metode fit ini, metode fit saja, maka di sini kita menggunakan metode fit untuk memanggil extend dan juga ytrannya, bukan pada metode partial fit yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada praktikum pertemuan 10 ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.